Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah 7 bangsa. 7 bangsa, puji Tuhan. Tuhan memberikan hukum atau peraturan kepada bangsa Israel dalam hal berperang, saudara. Ya, coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 20 saudara baca di rumah, tetapi kita akan mulai baca di ayat 10 aja ya. Ayat 10, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. 11, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ayat 12, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Puji Tuhan. Jadi ini adalah cara atau hukum bangsa Israel dalam berperang, saudara, ya. Jadi mereka harus lebih dulu menawarkan perdamaian. Kalau mereka mau, maka mereka menjadi pekerja rodi dan menjadi budak untuk bangsa Israel. Kalau mereka tidak mau, maka bangsa Israel akan mengepung dan melawan kota tersebut. Puji Tuhan. Tetapi saudara, ada 7 bangsa yang dituliskan dalam Alkitab di mana bangsa Israel tidak boleh mengadakan satu perjanjian dengan ketujuh bangsa ini. Coba kita baca dalam Ulangan 7 ayat yang 1 sampai ke-2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu 1 orang Het, 2 orang Girgasi, 3 orang Amori, 4 orang Kanaan, 5 orang Feris, 6 orang Hewi, dan 7 orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada. Ayat 2, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka perhatikan, haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Puji Tuhan. Jadi untuk bangsa ketujuh bangsa ini saudara, bangsa Israel dilarang untuk mengadakan perjanjian. Tetapi mereka harus menumpasnya dan jangan mengasihani mereka. Tetapi yang unik saudara, dalam menumpas ketujuh bangsa ini tidak boleh dilakukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Coba kita baca Ulangan 7 ayat ke-22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Puji Tuhan. Jadi saudara, kenapa ketujuh bangsa ini tidak boleh langsung dihabiskan atau dibinasakan? Karena ternyata saudara, 7 bangsa ini adalah pemakan binatang hutan. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di sini adalah binatang buas, saudara. Jadi 7 bangsa ini pemakan binatang buas. Jadi kalau 7 bangsa ini langsung ditumpas, maka binatang buas ini akan bertambah banyak, merajalela, tidak terkendali, saudara. Ya, itu sebabnya 7 bangsa ini harus ditumpas, tidak boleh diadakan perjanjian, tetapi caranya adalah sedikit demi sedikit. Puji Tuhan. Binatang buas ini adalah gambaran dari kedagingan kita, saudara. Ya, jadi untuk mengikis kedagingan kita, Tuhan memakai 7 bangsa ini. Coba kita akan lihat secara sederhana arti nama dari ketujuh bangsa ini. Puji Tuhan. Yang pertama adalah Het. Het yang berarti teror, saudara. Seringkali Tuhan izinkan kita hidup mengalami teror, ya. Bisa jadi teror dalam pekerjaan, teror dalam pelayanan, dalam rumah tangga pun bisa mengalami teror, saudara. Yaitu adalah orang-orang yang kehadirannya membuat kita ini tidak nyaman, ya. Apa yang kita perbuat serba salah, apa yang kita katakan tidak ada yang benar, saudara. Serba salah. Bisa jadi suami menteror istri, atau sebaliknya, atau orang tua menteror anak, atau sebaliknya.
di mana kehadiran mereka itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya, itu arti kata dari het. Yang kedua adalah girgasi. Artinya adalah orang-orang yang bersifat duniawi. Orang bersifat duniawi, saudara, bukan saja dalam dunia sekuler, tetapi juga dalam pelayanan, di mana semuanya diukur secara duniawi. Ini arti dari kata girgasi, saudara. Yang ketiga adalah amori. Amori yang berarti sombong. Dalam kehidupan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sombong, bagaikan amori yang menyerang kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita marah? Apakah kita benci? Ya, kita tidak boleh membencinya. Ya, kesempatan bagi kita untuk daging kita juga dikikis, saudara. Ya, puji Tuhan. Yang keempat adalah Kanaan. Kanaan artinya bersifat curang, saudara. Ya, kita dihadapkan dengan orang-orang yang curang, yang licik, tidak jujur, bahkan mau menjebak kita. Ya, misalnya lewat WA yang kita kirimkan, dikumpulkan, ditanyakan, dibolak-balik, dihapus. Waduh, berlaku curang, saudara. Ya, berlaku licik untuk memojokkan kita. Ya, bagaimana respon kita? Ya, kita harus bisa menerimanya, kita harus bisa mengampuni. Ini adalah arti dari Kanaan, saudara. Bersifat curang, bahkan cenderung mengarah menjebak, ya, menjebak. Puji Tuhan. Yang kelima adalah Feris. Feris artinya memisahkan diri atau eksklusif, ya. Orang yang tidak mau disamakan dengan kebanyakan orang, ya. Bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Menghadapi hal ini kita pun tidak boleh marah, saudara. Jengkel atau sakit hati. Ya. Yang keenam adalah heavy. Heavy artinya hidup mewah atau kenyamanan hidup. Bagaimana saat kita dihadapkan dengan orang-orang yang hidupnya lebih dari kita? Apakah kita iri, benci, sakit hati? Kalau kita marah terhadap mereka, saudara, terhadap iri dan terhadap kemapanan orang lain, itu artinya kita kalah, saudara, melawan heavy. Yang ketujuh, Yebus. Artinya apa? Orang yang kecenderungannya berbuat jahat. Yebus artinya orang yang kecenderungannya berbuat jahat. Orang yang selalu memojokkan kita, menjelekkan kita. Bukan saja dengan perkataan jahat, saudara. Juga dengan perbuatan jahat kepada kita. Bahkan mungkin juga melakukan pelecehan-pelecehan terhadap kita. Ya, kita harus bisa mengampuni dan sedapat mungkin menghindarinya. Ini arti nama daripada Yebus. Puji Tuhan. Jadi untuk mengikis kedagingan kita bagaikan binatang buas, seringkali Tuhan memakai 7 bangsa ini, saudara. Ya, yang nomor 1 adalah teror. Siapapun bisa, saudara, menteror dalam setiap kehidupan kita. Kedua adalah orang-orang yang bersifat duniawi. Semata-mata pandangannya hanya kepada duniawi. Ketiga adalah orang-orang sombong. Keempat, orang-orang yang curang, suka menjebak. Ya, orang-orang yang tidak jujur. Yang kelima adalah orang-orang yang eksklusif. Ya, mereka tidak mau berteman atau berkumpul atau bersahabat dengan orang-orang yang dianggap lebih rendah dari dia. Yang keenam adalah orang yang hidupnya mewah atau nyaman. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh benci kepada mereka. Yang ketujuh adalah orang yang cenderung berbuat jahat, bahkan mungkin sampai melakukan pelecehan dalam kehidupan kita. Kita semua harus bisa mengampuni dan kita tahu bahwa ketujuh bangsa ini dipakai Tuhan untuk mengikis segala kedagingan kita, keakuan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tangan kita angkat, hati kita menyembah. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami, Tuhan. Yes, Lord. Ku angkat tanganku memuji
kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasih